Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Utsman bin Affan. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang kodifikasi Al-Quran, maka kita akan flashback kembali materi sebelumnya, itu tentang Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu secara bahasa itu berarti qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan bernilai pahala ketika kita membacanya. Nah, langsung saja kita masuk kepada inti materi pada video kali ini, yaitu kodifikasi Al-Quran. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang mana kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW itu menggunakan dua metode. Yaitu yang pertama itu melalui metode hafalan. Yang mana para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan hafalan-hafalan para sahabat yang masyhur. Salah satunya itu Zaid bin Sabit. Yang kedua yaitu melalui penulisan. Yang mana ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan wahyu kepada para sahabat-sahabatnya, Rasul juga mendiktekan kepada para sahabat tentang wahyu tersebut, sehingga para sahabat menulis wahyu tersebut di pelepah kurma, di tulang unta, kulit domba, dan sebagaimana macamnya lainnya. Nah, yang kedua yaitunya kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, kodifikasi Al-Quran itu dilatar belakangi karena adanya perang Yamamah. Yang mana pada saat perang Yamamah itu banyak hafizul Quran atau para penghafal Al-Quran itu gugur di medan perperangan. Sehingga ini membuat Umar bin Khattab khawatir akan musnahnya Al-Quran karena banyaknya hafizul Quran yang gugur di perang tersebut. Sehingga Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Dan dengan melalui beberapa pertimbangan, sehingga Abu Bakar mengiyakan usulan Umar bin Khattab tersebut. Sehingga dilakukanlah sebuah kodifikasi Al-Quran. Yang mana kodifikasi Al-Quran tersebut dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Yang mana Zaid bin Sabit ini merupakan tokoh yang mengkodifikasikan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Nah, cara yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit dalam mengkodifikasikan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu itu melalui hafalan-hafalan sahabat dan catatan-catatan tertulis yang ada pada kulit-kulit domba, tulang-tulang unta, pelepah kurma itu dikumpulkan semuanya. Dan setiap ayat yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sehingga hasilnya yaitu menghasilkan sebuah mushaf yang bernama Mushaf Abu Bakar. Yang kemudian Zaid bin Sabit memberikan mushaf tersebut kepada Abu Bakar. Yang kemudian Abu Bakar setelah Abu Bakar meninggal, mushaf itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan setelah Umar bin Khattab meninggal, maka Al-Quran itu diberikan kepada Hafsah binti Umar. Yang mana Hafsah binti Umar ini merupakan salah satu istri Nabi. Nah, yang ketiga yaitunya kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Yang mana kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ini dilatar belakangi karena perbedaannya qiraat. Karena setelah wilayah Islam ini meluas, maka banyak para umat Islam tersebut berselisih dalam membaca Al-Quran, sehingga mereka hampir saling membunuhan. Yang ini dilihat oleh Huzaifah bin Al-Yaman, yang mana Huzaifah bin Yaman ini dia melaporkan kepada Utsman bin Affan tentang keadaan umat pada saat itu. Nah, maka Utsman membentuk sebuah tim untuk melakukan kodifikasi Al-Quran yang baru, yaitu yang dipimpin juga oleh Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga hasil dari kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ini dinamakan yang Rasmu Utsmani, yang merupakan Al-Quran standar yang masih relevan atau masih digunakan pada saat sekarang ini. Mungkin sekianlah materi kita pada kesempatan yang singkat kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.